Oke, pada project embedded system kali ini saya akan membuat automation door lock dengan menggunakan face recognition sebagai pengganti doorbell. Jadi komponen yang satu ini tuh namanya solenoid lock yang digunakan untuk mengunci pintu, dan solenoid lock ini akan dikontrol oleh relay modul. Dan untuk kameranya saya gunakan ESP32 cam yang ada WiFi modulnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interface. Interface ini saya gunakan HTML dan komunikasinya menggunakan WebSocket. Jadi pada interface ini terdapat 3 mode, yaitu register, auto lock, dan manual lock. Di mode register ini digunakan untuk mendaftarkan wajah. Di sini bisa diketikkan nama. Lalu selanjutnya itu adalah auto lock. Auto lock ini akan secara otomatis membuka lock dan akan menutupnya setelah 5 detik apabila wajah yang ada di depan kamera itu sudah terdaftar pada database, pada face database ini. Caranya untuk mendaftar itu yaitu dengan menggunakan mode register ini. Yang ketiga itu ada manual lock, di mana kita dapat mengunci dan membuka lock secara manual. Jadi apabila kita memencet tombol open di sini, maka solenoid lock akan otomatis terbuka. Sebaliknya apabila kita menekan tombol close, maka solenoid lock akan otomatis tertutup. Jadi ini open dan ini close. Selanjutnya mari kita coba mode auto lock dulu ya. Tapi sebelum mencoba mode auto lock, kita harus mendaftarkan wajah terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan mode register dan mencoba mengetikkan nama sembarang saja, yaitu wanita 1. Kita tekan register. Nah, di sini kamera akan menunggu adanya wajah. Jadi kita gunakan wajah sebagai contoh, yaitu wajah ini. Kita dekatkan dengan kamera, arahkan pada kamera. Karena sudah tulisannya face captured, maka wajah wanita tadi sudah terdaftar dalam face database. Juga bisa dilihat di sini, wanita 1 sudah terdaftar dalam face database. Jadi apabila kita menekan tombol auto lock dan kita mengarahkan wajah wanita tadi yang sudah terdaftar, maka solenoid lock akan otomatis terbuka dan akan otomatis tertutup setelah 5 detik. Dan apabila kita mencoba mengarahkan wajah yang belum terdaftar dalam database seperti ini kepada kamera, maka akan tertulis intruder alert, yang berarti wajah tersebut adalah orang asing atau belum terdaftar dalam face database. Seperti itu. Jadi mari kita coba untuk mendaftarkannya. Kita pencet register, kita tulis pria 1 sebagai contoh, dan kita pencet register. Lalu kita arahkan wajah tadi dalam kamera. Setelah sudah terdaftar, mari kita coba auto lock-nya. Lalu kita arahkan wajah pria tadi seperti ini. Maka solenoid lock akan otomatis terbuka dan juga akan otomatis tertutup setelah 5 detik. Dan yang terakhir, apabila ingin menghapus wajah yang sudah terdaftar tadi, maka kita bisa menekan tombol X. Maka wajah yang tadi akan otomatis terhapus. Dan delete all untuk menghapus semua wajah yang sudah terdaftar dalam face database.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian desainnya. Jadi pin 5 volt yang ada di SP32CAM ini akan disambungkan ke VCC milik FTDI ini. Karena FTDI ini juga di setting sedemikian rupa menjadi 5 volt. Dan ground milik FTDI juga dihubungkan dengan ground milik SP32CAM ini. Lalu untuk solenoid locknya akan dihubungkan dengan 12 volt power supply dan dihubungkan dengan relay modul karena solenoid lock ini akan dikontrol oleh relay modulnya. Lalu untuk relay modul VCC-nya akan dihubungkan dengan 3,3 voltnya ESP32CAM. Sedangkan groundnya akan dihubungkan oleh groundnya ESP32CAM juga. Lalu untuk mengendalikan relay modulnya dibutuhkan pin input output 2 milik ESP32CAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmen program. Pada baris 1 sampai baris 9 merupakan kode yang digunakan untuk include library yang berguna untuk program ini. Dan baris 11 sampai baris 12 itu nantinya akan diisi dengan Wi-Fi name dan Wi-Fi password yang sesuai dengan Wi-Fi yang digunakan. Baris 14 merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan berapa kali wajah akan di-capture sebelum dimasukkan ke dalam face database. Sedangkan baris ke-15 merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan batas maksimal wajah yang dapat disimpan ke dalam face database itu sendiri. Lalu, baris 18 akan digunakan kamera model bertipe kamera model AI Thinker. Dengan menggunakan kamera model ini, nantinya pada file kamera pins.h yang ada di sini, nantinya akan menyeting pin ESP32CAM seperti ini, sehingga nantinya kita bisa menggunakan fitur-fitur ESP32CAM seperti face detection dan face recognition. Untuk baris ke-20 merupakan variabel dari relay itu sendiri, karena relay masuk ke dalam pin IO2 milik ESP32CAM. Baris 22 dan baris 23 ini akan diperlukan untuk urusan WebSocket. Lalu baris 25 sampai 28 ini merupakan variabel terminologi untuk menentukan beberapa kondisi. Nantinya untuk variabel door mode ini menentukan jenis door mode-nya itu apa, yaitu apakah auto mode lock atau manual mode lock. Dan baris ke-31 merupakan variabel control mode yang nantinya akan diisi state solenoid lock itu sendiri, apakah dia itu open atau close. Dan variabel activate relay ini juga akan digunakan untuk menentukan apakah relay ini high atau true atau relay ini low atau false. Untuk baris 36 sampai baris 75 akan digunakan untuk setting ESP32CAM. Lalu baris 77 sampai 87 ini merupakan terminologi yang digunakan untuk menentukan kondisi ESP32CAM. Apakah ESP32CAM itu lagi start stream, start detect, atau show faces, start recognition, dan sebagainya. Jadi untuk setup pada baris 101 ini akan setting pin mode relay menjadi output. Lalu pada baris 102 akan di digital write relaynya menjadi low, yang artinya solenoid locknya menjadi kondisi close. Sehingga untuk control mode-nya akan diisi close, serta activate relay-nya juga akan diisi false. Lalu untuk pertama kali setup, door mode-nya akan diisi manual mode, di mana kita dapat kontrol door lock secara manual melalui perangkat yang akan digunakan, yaitu interface HTML itu sendiri. Lalu untuk baris 107 sampai baris 173 seperti ini,
merupakan kode yang digunakan untuk setting ESP32CAM, Wi-Fi, dan WebSocket. Bisa dilihat di sini bahwa WebSocketnya digunakan port 82. Lalu untuk mengakses HTML interface-nya, pasti diperlukan sebuah IP address yang nantinya akan di-output melalui baris 171 sampai baris 173. Selanjutnya, pada baris 176 sampai baris 197, seperti ini, adalah beberapa function untuk memunculkan interface HTML. Jadi interface HTML itu sendiri ternyata tersimpan dalam file yang namanya kamera index.h yang ada di sini. Jadi hexa ini merupakan interface HTML itu sendiri, tetapi dalam bentuk atau format hex. Jadi cara untuk mengubah file .html menjadi hex akan terdapat video lain untuk menjelaskannya, atau saya akan taruh website untuk mengaksesnya di dokumentasi. Lalu selanjutnya pada baris 206 sampai 214 itu merupakan function yang digunakan untuk mendaftarkan wajah beserta namanya yang telah diinputkan pada interface HTML, dan nantinya wajah dan nama tersebut akan disimpan ke dalam face database. Juga pada baris 216 sampai 227 terdapat function yang namanya send face list, yang artinya mengirimkan semua nama yang telah terdaftar dalam face database kepada interface HTML itu sendiri. Lalu pada baris 229 sampai baris 233 di sini merupakan function yang digunakan untuk menghapus semua wajah yang telah terdaftar. Selanjutnya terdapat function void handle message. Di sini fungsi void ini merupakan menerima data yang telah dikirim oleh interface HTML. Jadi pada function ini terdapat beberapa data yang diterima. Contohnya text capture, artinya program ini akan capture wajah seseorang dan dimasukkan ke dalam face database. Contoh lainnya ada remove, yang artinya akan menghapus wajah yang sudah terdaftar dalam face database. Seperti itu. Lalu ada delete all, yang artinya menghapus semua wajah beserta namanya tentunya dari face database. Lalu selanjutnya auto door lock, yang artinya program ini akan mengubah door mode menjadi auto mode, di mana program ini akan secara otomatis mengenali wajah di depan kamera, dan apabila wajah itu terkenali atau terdapat dalam face database, maka solenoid lock akan otomatis terbuka dan juga akan otomatis tertutup selama 5 detik. Selanjutnya ada manual door lock, yang juga akan mengganti door mode menjadi manual mode, yang artinya kita dapat mengontrol solenoid lock itu sendiri secara manual dengan menekan tombol open door atau close door. Nah, di open door dan close door ini di dalam interface-nya akan mengirimkan message data berupa open door. Jadi apabila datanya itu open door dan door mode-nya itu merupakan manual mode, maka solenoid lock-nya akan terbuka. Jadi bisa dilihat di sini bahwa digital write relay, high itu merupakan code yang dapat digunakan untuk membuka solenoid lock-nya. Sebaliknya ada close door, di mana door mode-nya juga pasti manual mode, pasti akan juga menutup dengan kode digital write relay, low. Lalu pada function loop baris 289 sampai 293, yaitu ini, akan mengatur WebSocket beserta gambar live stream yang berada pada depan kamera. Lalu untuk baris 295 sampai baris 296 itu akan mengirim data teks berupa streaming kepada interface HTML dan juga akan mengirimkan semua wajah beserta nama yang telah terdaftar dalam face database. Selanjutnya, pada baris 299 akan melakukan client pull, yang artinya memanggil kode baris 235 sampai 286, yaitu ini.
function handle message. Lalu pada baris 301 akan mengambil satu image dari live stream untuk diolah datanya. Apabila variabel door mode-nya itu adalah auto mode atau menerima data capture yang bisa disingkat menjadi seperti ini, maka image yang diambil tadi akan diubah menjadi format RGB 888, yaitu pada baris 308. Sehingga datanya tadi yang berformat 888 dapat diproses lebih lanjut. Pemrosesan diawali dengan deteksi apakah image merupakan wajah atau tidak yang terdapat pada baris 310. Apabila wajah telah terdeteksi, maka program akan mengirimkan data teks berupa face detected kepada interface HTML. Bisa dilihat pada baris 320. Pada baris 323, terdapat pengecekan apabila data yang telah diterima program dari HTML merupakan capture, maka akan melakukan capture atau mendaftarkan wajah beserta namanya ke dalam face database dengan memanggil function pada baris 206 sampai 214, yaitu do enrollment. Apabila data yang dikirimkan itu ternyata bukan capture, maka wajah image tadi akan dilewatkan kepada face database dan dilakukan pengecekan apakah wajah tersebut telah terdaftar atau tidak. Dan apabila wajah telah terdaftar, maka program akan membuka solenoid lock dengan melakukan digital write relay, high seperti pada baris 348. Lalu akan menghitung milis serta mengirim data teks berupa door open recognize namanya pada baris 352 yang akan disend dalam interface HTML. Kondisi kedua, apabila wajah tidak terdaftar, maka program akan mengirimkan data teks berupa intruder alert yang artinya wajah yang telah di-capture itu tidak terdaftar dalam face database. Yang terakhir, pada baris 381 akan dilakukan pengecekan apabila solenoid lock dalam kondisi terbuka dan milisnya sudah mencapai 5 detik, maka solenoid lock akan ditutup secara otomatis dengan cara digital write relay, low seperti pada baris 384 ini. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang segmen program dari file HTML. Jadi pada file HTML terdapat beberapa komponen seperti beberapa tombol, ada input text, ada image, dan ada div. Image ini digunakan untuk menampilkan live stream dari SP32Camp, dan div status display ini akan menampilkan beberapa data teks yang akan dikirimkan dari SP32Camp. Jadi pada script, pada baris 177 sampai 180 digunakan untuk mengatur WebSocket itu sendiri. Lalu pada baris 198 sampai baris 212 digunakan untuk menerima data teks atau data yang dikirimkan oleh SP32Camp. Jadi di sini bisa dilihat apabila bentuk data yang dikirim merupakan string, maka akan ditampilkan ke dalam div status. Div status itu ada di sini. Lalu apabila data yang dikirimkan adalah list face, maka akan memanggil add face to screen. Add face to screen ini adalah function yang ada di sini. Lalu apabila
data yang dikirimkan itu ternyata delete face, maka akan memanggil fungsi delete all faces from screen. Jadi delete all faces from screen itu ada di sini. Apabila data yang dikirimkan itu ternyata bukan string, tetapi melainkan block, maka data tadi akan dimasukkan ke dalam image. Jadi image-nya itu ada di sini. Pada baris 214 sampai baris 260, jadi dari sini sampai sini, merupakan kode yang digunakan untuk mengganti jenis mode lock. Jadi terdapat tiga jenis mode, yaitu register, auto mode, dan manual mode. Jadi apabila tombol register itu ditekan, maka text box serta tombol yang digunakan untuk capture atau mendaftarkan wajah akan diaktifkan sehingga user dapat melakukan pendaftaran wajah. Selanjutnya, apabila button auto mode ini ditekan, maka HTML akan mengirimkan data berupa teks, yaitu auto lock mode yang ada di baris 243 ini, yang artinya mengganti variabel door mode pada ESP32CAM menjadi auto mode. Sebaliknya, apabila menekan tombol button manual mode, maka HTML akan mengirimkan data berupa teks, yaitu manual lock mode pada baris 259 ini kepada ESP32CAM, yang artinya mengganti variabel door mode pada ESP32CAM menjadi manual mode. Selanjutnya terdapat button register button. Jadi apabila kita menekan tombol ini, input teks yang nantinya akan diisi nama seseorang akan disimpan ke dalam variabel namanya person name dan akan mengirimkan data berupa teks juga kepada ESP32CAM, yaitu capture.2 dengan nama person tadi. Lalu juga ada tombol delete all button yang digunakan untuk mengirimkan data teks yang berupa delete all kepada ESP32CAM, yaitu ada di baris 268. Terdapat juga tombol open dan close yang akan muncul apabila menekan tombol manual mode yang bisa dilihat dari sini. Jadi apabila button open ini ditekan, maka HTML akan mengirimkan data teks berupa open door, sedangkan apabila button close ini ditekan, maka HTML akan mengirimkan data teks berupa close door.